Di sebuah kerajaan yang permai di tanah Pasundan, hiduplah seorang putri bungsu bernama Purbasari. Ia adalah lambang kelembutan dan kebaikan hati. Senyumnya sehangat mentari pagi, dan tutur katanya selembut embun. Purbasari tidak pernah membeda-bedakan orang. Ia menolong siapa saja yang membutuhkan, dari pelayan istana hingga rakyat jelata. Kebaikan hatinya terpancar begitu alami, membuatnya dicintai oleh semua orang. Namun, di balik kemegahan istana, benih iri hati tumbuh subur di hati kakak sulungnya, Purbararang. Ia merasa tersaingi oleh adiknya yang begitu dipuja. Purbararang, yang seharusnya menjadi teladan, justru dibutakan oleh ambisi dan kecemburuan. Ia merasa takhta kerajaan seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Purbasari yang dianggapnya terlalu naif dan lembut untuk memimpin. Suatu hari, dengan hati yang telah menghitam, Purbararang merencanakan siasat licik. Ia pergi menemui seorang penyihir sakti dan meminta ramuan kutukan yang mengerikan. Dengan ramuan itu, ia membuat seluruh tubuh Purbasari dipenuhi bintik-bintik hitam yang menjijikan. Kecantikan sang putri lenyap dalam sekejap, tergantikan oleh rupa yang menakutkan. Dengan kondisi Purbasari yang menyedihkan, Purbararang dengan mudah menghasut raja dan para penasihat istana. Ia menuduh Purbasari terkena penyakit kutukan yang akan membawa malapetaka bagi seluruh kerajaan. Tanpa berpikir panjang, sang raja yang kalut pun akhirnya mengambil keputusan yang menyayat hati. Purbasari harus diusir dan diasingkan ke tengah hutan lebat, jauh dari peradaban manusia. Dengan berlinang air mata, Purbasari meninggalkan istana yang dulu menjadi rumahnya. Ia berjalan seorang diri menuju hutan belantara, tempat yang asing dan penuh bahaya. Hutan itu begitu liar dan sunyi. Suara binatang buas terdengar bersahutan, dan pohon-pohon raksasa seakan mengawasinya dengan tatapan dingin. Purbasari yang terbiasa hidup nyaman di istana, kini harus belajar bertahan hidup. Ia mencari buah-buahan liar untuk dimakan dan tidur di bawah naungan akar pohon besar. Meski hidupnya penuh penderitaan dan kesendirian, Purbasari tidak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Ia tidak menyimpan dendam pada kakaknya, ia juga tidak menyalahkan takdir. Setiap hari, ia tetap berdoa dan bersyukur atas napas yang masih dimilikinya. Ia bahkan berteman dengan hewan-hewan hutan. Ia berbagi buah yang ditemukannya dengan para monyet, dan bernyanyi untuk burung-burung yang hinggap di dekatnya. Kebaikan hatinya yang tulus membuat para penghuni hutan merasa nyaman dan tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman. Di tengah kesendiriannya, Purbasari bertemu dengan sesosok makhluk yang aneh. Seekor lutung berbulu hitam legam dengan sorot mata yang cerdas, seolah menyimpan sebuah rahasia. Tidak seperti lutung pada umumnya, lutung ini tampak begitu gagah dan selalu berada di dekat Purbasari. Awalnya Purbasari merasa takut, namun ia melihat tidak ada niat jahat dari sorot mata lutung itu. Sebaliknya, lutung itu justru menjadi pelindungnya. Ia mengusir ular berbisa yang mendekat, membawakan buah-buahan paling ranum dari puncak pohon tertinggi, dan membuatkan tempat peristirahatan yang nyaman dari dedaunan. Purbasari menamainya Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Mereka menjadi sahabat sejati, berbagi suka dan duka di tengah kerasnya kehidupan hutan. Purbasari sering bercerita tentang kehidupannya di istana, dan Lutung Kasarung akan mendengarkan dengan setia, seolah ia mengerti setiap kata yang diucapkan. Tanpa Purbasari ketahui, Lutung Kasarung bukanlah seekor hewan biasa. Ia adalah Pangeran Guruminda, seorang pangeran dari kerajaan langit yang tampan dan sakti. Dahulu kala, karena kesombongannya, ia dikutuk oleh ibunya sendiri dan diubah menjadi seekor lutung hitam. Ia hanya bisa kembali ke wujud aslinya jika ada seorang gadis dengan hati yang tulus dan murni yang mau menerima dan mencintainya apa adanya. Selama bertahun-tahun ia menjelajahi bumi dalam wujud lutung, mencari sosok yang bisa mematahkan kutukannya. Pertemuannya dengan Purbasari adalah takdir yang telah digariskan. Kebaikan hati Purbasari yang tanpa pamrih menjadi harapan satu-satunya. Suatu malam, saat Purbasari tertidur lelap, Lutung Kasarung bersemedi dan memohon kepada para dewa. Ia meminta agar dibuatkan sebuah tempat yang layak untuk sahabatnya itu. Keajaiban pun terjadi. Di tengah hutan belantara, dalam semalam, muncullah sebuah pondok kecil yang indah, lengkap dengan taman bunga dan sebuah pancuran air jernih. Saat Purbasari terbangun, ia tak bisa menahan rasa takjubnya. Ia tahu ini adalah perbuatan sahabatnya, sang lutung. Dengan penuh rasa syukur, ia memeluk Lutung Kasarung. Malam berikutnya, Lutung Kasarung kembali bersemedi. Ia memohon agar penyakit kulit yang diderita Purbasari disembuhkan.
Seketika, air di pancuran itu mengeluarkan cahaya keemasan. Lutung Kasarung kemudian membangunkan Purbasari dan memintanya untuk mandi di pancuran ajaib itu. Purbasari menuruti permintaan sahabatnya. Begitu air menyentuh kulitnya, bintik-bintik hitam di tubuhnya perlahan sirna. Kulitnya kembali mulus, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Kecantikannya telah kembali, lebih sempurna dari sedia kala. Sementara itu di istana, Purbararang hidup dalam kemewahan namun hatinya tidak pernah tenang. Ia selalu dihantui rasa bersalah dan takut jika kebohongannya suatu hari nanti akan terungkap. Kabar tentang seorang gadis cantik yang tinggal di tengah hutan bersama seekor lutung akhirnya sampai ke telinganya. Penasaran, ia memerintahkan para pengawalnya untuk menyelidiki. Betapa terkejutnya Purbararang saat mengetahui bahwa gadis itu adalah Purbasari, adiknya yang telah ia buang. Rasa iri dan bencinya kembali membara. Ia tidak terima melihat adiknya hidup bahagia dan bahkan menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Purbararang pun segera menyusul ke hutan dengan niat jahat. Ia ingin mempermalukan Purbasari di depan semua orang dan memastikan posisinya sebagai ratu tidak akan pernah terancam. Sesampainya di hutan, Purbararang langsung menantang Purbasari. Ia menantangnya dalam berbagai adu keterampilan yang mustahil dimenangkan oleh Purbasari yang dianggapnya lemah. Tantangan pertama adalah adu panjang rambut. Dengan angkuh, Purbararang mengurai rambutnya yang panjang hingga menyentuh mata kaki. Namun, keajaiban terjadi. Saat Purbasari melepas sanggulnya, rambutnya terurai lebih panjang lagi hingga menyentuh tanah. Purbararang kalah telak. Tidak menyerah, ia menantang adu cepat dalam menenun kain. Lagi-lagi, dengan bantuan kekuatan gaib Lutung Kasarung, Purbasari berhasil menyelesaikan tenunan kain yang indah hanya dalam sekejap mata, jauh lebih cepat dan lebih indah dari tenunan Purbararang. Amarah Purbararang memuncak. Sebagai tantangan terakhir yang ia yakini tidak akan mungkin bisa dipenuhi Purbasari, ia menantang adu tampan tunangan. Dengan penuh kesombongan, Purbararang memamerkan tunangannya, seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang memang gagah dan tampan. "Mana tunanganmu, Purbasari? Apakah kamu akan menikah dengan salah satu penghuni hutan ini?" Ejeknya dengan tawa yang menghina. Seluruh pengawal dan pengikut Purbararang ikut tertawa, meremehkan Purbasari. Dengan tenang dan tanpa ragu, Purbasari melangkah maju. Ia tidak punya tunangan seorang pangeran, tapi ia punya sahabat yang paling setia. Ia menggandeng tangan Lutung Kasarung. "Inilah tunanganku," ucapnya dengan mantap, menatap lurus ke arah kakaknya. Tawa cemoohan pun meledak semakin keras. Purbararang merasa menang. "Jadi tunanganmu hanyalah seekor monyet jelek," katanya dengan nada penuh kemenangan. Namun, di saat itulah keajaiban terbesar terjadi. Tepat saat tangan Purbasari yang tulus menyentuh Lutung Kasarung, sebuah cahaya terang menyilaukan menyelimuti tubuh lutung itu. Asap tebal mengepul, dan perlahan, wujud lutung hitam itu berubah. Di hadapan semua orang, berdirilah seorang pangeran yang luar biasa tampan dan gagah, melebihi ketampanan tunangan Purbararang. Dialah Pangeran Guruminda, yang kutukannya telah sirna berkat ketulusan cinta Purbasari. Semua yang hadir terdiam, mata mereka terbelalak tak percaya. Purbararang pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan. Kebenaran telah terungkap di depan mata semua orang. Pangeran Guruminda kemudian menceritakan segalanya, tentang kutukannya, dan tentang kebaikan hati Purbasari yang telah menyelamatkannya. Ia juga mengungkap semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Purbararang. Akhirnya, semua orang sadar akan kesalahan mereka. Raja yang dulu mengusir Purbasari datang dan memeluk putrinya sambil menangis, memohon ampunan. Purbararang, yang tidak bisa lagi mengelak, akhirnya mengakui semua perbuatannya. Meskipun Purbasari telah memaafkannya, sebagai hukuman atas kejahatannya, Purbararang harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Purbasari pun kembali ke istana, bukan lagi sebagai putri yang terbuang, tetapi sebagai calon ratu yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia menikah dengan Pangeran Guruminda, yang telah belajar arti kerendahan hati. Mereka memerintah kerajaan dengan adil dan penuh kasih sayang, membawa kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh negeri. Kisah Purbasari dan Lutung Kasarung mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi, bahwa ketulusan, kesabaran, dan kebaikan hati pada akhirnya akan selalu mengalahkan kejahatan dan membawa keajaiban yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.